Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sore hari ini eh, kuliah kita tentang apa namanya Kapita Selekta Sistem Komputer dan Jaringan dengan tema Cyber Physical System itu akan mendiskusikan tentang topik bahasan Big Data Operating System. Jadi ini hari ini saya akan men-share apa yang pernah kita kembangkan di lab sistem komputer dan jaringan terkait dengan pengembangan operating system big data. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian sudah pernah mendengar adanya yang kita sebut sebagai Gammabox OS atau Gammabox Operating System. Nah, itu adalah nama dari apa namanya Big Data Operating System kita yang sudah kita kembangkan untuk keperluan menyediakan solusi open source untuk operating system di Big Data platform. Nah, hari ini saya akan menceritakan bagaimana proses pengembangannya dengan harapan nanti teman-teman bisa memahami bahwa dalam membangun sebuah konsep cyber physical system kita membutuhkan suatu dukungan operating system yang kuat ya, yang kuat, yang bagus, yang bisa digunakan untuk kepentingan pemrosesan data yang sangat besar. Nah, oke. Nah, sebenarnya ini sistem operasi Big Data Operating System ini dikembangkan bersama saya dengan tim dulu ada Mas Carolus Gaza namanya, itu angkatan 13 dulu. Sekarang beliau bekerja sebagai seorang Big Data Management Officer kalau tidak salah di Bank Mandiri. Nah, ini adalah sebuah proses pengembangan yang kemudian dikembangkan oleh Mas Gaza ini dalam bentuk skripsinya. Nah, hari ini saya akan jelaskan bagaimana proses pengembangannya itu dan kemudian kita bisa memahami bahwa ternyata dalam konteks kita bermain atau belajar tentang big data itu cukup banyak komponen yang sangat rigid yang harus kita harus kita bangun dengan sendirinya agar bisa customize sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Nah, kita mulai. Kenapa kita butuh big data operating system? Nah, kita harus memahami bahwa yang namanya operating system itu lokasinya atau posisinya sebagai sistem platform ya, sistem yang menjadi dasar sistem yang lain untuk berjalan. Nah, dalam konteks ini maka big data operating system itu bekerja sedemikian rupa sebagai sebuah sistem operasi yang memungkinkan kita mengambil keuntungan sebanyak mungkin untuk melakukan processing big data. Nah, apalagi sekarang zamannya Internet of Things ya. Jadi jangan sampai kita hanya membayangkan bahwa dalam konteks kita misalnya menggunakan big data itu seperti hanya menggunakan tools yang sudah tinggal mengoperasionalkan, tapi sebenarnya di belakang itu kita masih sangat membutuhkan banyak sekali dukungan komponen yang lain yang harus bekerja satu sama lain. Ini seperti sebuah kota gitu ya kalau bahasa saya bayangkan. Jadi kita bisa menikmati layanan publik yang nyaman, informasi yang cepat, tapi di belakangnya itu ada komponen-komponen atau pihak-pihak yang mendukung tersedianya layanan dan informasi yang sangat cepat itu. Nah, ini jadi menjadi penting. Dan kita juga sudah memahami bahwa namanya big data itu tidak bisa hanya sekedar data yang besar semata, tapi juga kita bekerja dengan Internet of Things, kemudian data yang terus bertambah setiap saat dengan jumlah yang sangat besar, itu menjadi kompleksitas tersendiri. Sehingga tidak mungkin kita mengandalkan sistem operasi yang normal, dalam artian sistem operasi seperti untuk desktop dan seterusnya. Coba bayangkan, kita punya notebook ya, sebesar apapun spesifikasinya, kemudian kita pasangin misalnya sistem operasi yang dijalankan untuk keperluan personal desktop gitu, tetapi di atasnya kita pasangi aplikasi-aplikasi yang memang membutuhkan high intensive computing, dalam arti kebutuhannya untuk big data. Apa yang kemudian terjadi? Pada titik tertentu, karena spesifikasinya masih tinggi, mungkin dia masih bisa bekerja dengan baik. Tapi pada titik tertentu dia akan kemudian protes gitu ya kalau bahasa saya, dan kemudian menyatakan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan aplikasi-aplikasi teman-teman yang sangat besar. Nah, kenapa? Bukan karena speknya kadang, tetapi karena kemampuan sistem operasi untuk memanage resource, untuk kemudian menyediakan
apa namanya, komputasi big datanya menjadi kurang. Nah, ini yang perlu dipahami, sehingga tidak layak sebenarnya atau tidak mungkin lagi kita kemudian memaksakan diri bahwa kalau kita mempunyai high apa intensive computing itu kita kemudian ya memaksakan diri untuk menggunakan tools yang sangat high intensive komputasinya. Nah, ini juga berbahaya. Harus disesuaikan. Jadi faktor faktor penentunya itu. Nah, sehingga ini akan terus berlanjut. Nah, sehingga ini seperti di satu sisi big data operating system itu seperti kita berkejar-kejaran dengan demand dari data yang sangat besar yang harus diolah, jenis aplikasi yang makin rakus resource gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga berhadapan dengan situasi di mana saat ini landscape big data komponen yang menyusun sistem operasi itu sangat banyak. Karena saking banyaknya, itu biasanya sifatnya terpisah-pisah. Jadi kita sering mendapatkan problem bahwa untuk misalnya men-set up suatu environment big data, kita harus men-set up satu persatu komponen dengan sangat rigid atau dengan sangat detail. Efeknya sering terjadi error, sering terjadi inkompatibilitas, dan seterusnya. Nah, efeknya menjadi rumit. Akhirnya kita beranggapan bahwa oke, kalau kita mau bermain dengan big data, rasanya, waduh, kita harus mengkonfigurasi cukup banyak komponen yang konsekuensinya sangat rumit. Dan akhirnya karena rumit, kita butuh baca tutorial sangat banyak, trial error-nya juga banyak, dan efeknya adalah kita jadi menyita waktu yang cukup banyak hanya untuk mempelajari bagaimana kita menginstal setiap komponen. Contoh, tidak mudah kita memasang Hadoop, ya. Tidak mudah juga kita memasang Apache Spark, kita tidak mudah juga memasang Apache Sbase, Hive, kemudian ada Pig, ada Apache Zookeeper, dan seterusnya. Ini komponen-komponen yang untuk memasang satu komponen saja kita butuh waktu yang cukup lama untuk saling istilahnya apa istilahnya itu bekerja sama. Nah, ini yang menjadi penting ya. Nah, ini sebagai contoh komponen big data ya. Jadi kita punya banyak sekali komponen dari apa namanya dari sumber datanya sendiri, kemudian nanti kita harus memasang beberapa tools untuk mengagregasi data dari sumbernya, memprosesnya sampai memasukkan ke dalam storage dalam artian ke data warehouse gitu ya. Kemudian nanti diproses dengan komponen-komponen big data engine, kemudian dikeluarkan untuk menghasilkan laporan-laporan atau analitik-analitik tertentu. Sampai di sini masih kelihatan ya presentasi saya ya. Oke. Tentu saja ini jadi tantangan tersendiri ya bagi kita mahasiswa atau peneliti atau dosen atau pemerhati lah gitu ya yang di dunia big data. Kompleksitas ini menyebabkan kita punya permasalahan ya. Kalau dalam konteks kita kuliah muncul permasalahan penelitian yang sangat hati-hati dalam menyusun ini. Jadi mungkin teman-teman kalau sempat bermain ke lab SKJ nanti kalau udah kondisinya normal, kemudian mungkin baca-baca literatur di perpustakaan dari beberapa skripsi yang sudah dihasilkan, beberapa penelitian memfokuskan pada ini, konsep orkestrasi ya. Jadi semacam itu. Oke, sebelum saya melanjutkan ini ada pertanyaan menarik. Jadi izin bertanya apakah dalam mata kuliah ini terdapat coding? Ya. Nanti pada beberapa pertemuan atau materi akan ada coding sedikit, tapi mata kuliah ini lebih fokus untuk membuka wacana tentang beberapa konsep, teori, dan juga implementasi working example dari cyber physical system. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang menarik adalah ketika kita punya kemampuan ini, maka punya komponen-komponen ini, maka komponen ini harus kita orkestrasi ya. Presentasinya nggak kelihatan. Oke, agak sedikit Nah, komponen ini sudah terlihat ya. Oke. Komponen-komponen ini perlu tidak diintegrasikan dalam konteks big data operating system atau manajemen. Ini kita tidak mengintegrasikan sebenarnya, tapi mengorkestrasi. Jadi bayangannya adalah kita mencoba menyusun puzzle teknologi yang menyusun satu sama lain, mendukung satu sama lain agar kemudian bisa bekerja secara bersama secara efisien dan efektif. Tidak boleh nanti satu komponen teknologi, misalnya data warehouse, itu membebani hidupnya, atau sebaliknya.
Tidak boleh nanti algoritma untuk analitik tertentu itu akan membebani hidup file sistemnya, tidak bisa. Tapi harus sangat-sangat bekerja sama dengan baik, kemudian untuk menghasilkan suatu performance yang apa istilahnya itu yang layak untuk kemudian dijalankan sebagai fase operasional. Nah, ini menjadi penting karena kalau dalam konteks misalnya kita membangun data center misalnya, nah itu komponen pentingnya di situ. Data center itu terdiri dari yang dihasilkan oleh banyak vendor, aplikasinya juga dari berbagai macam sumber. Kuncinya adalah bagaimana mengorkestrasi agar menjadi komponen yang memiliki kemampuan menghasilkan komputasi atau layanan data center yang cepat dan reliable, gitu ya. Nah, pertanyaan penting ketika kita membangun sistem operasi adalah bagaimana kita merancang sistem operasi yang siap untuk implementasi cluster, memiliki modul untuk pengolahan big data. Nah, ini menjadi penting. Nah, pada waktu itu kita kemudian menembak rumusan masalah itu. Nah, saya akan coba skip ya, agar kemudian menjadi menarik bahwa sebenarnya dasar itu kenapa kita mengambil itu karena ada beberapa literatur ya yang perlu kita pahami dulu. Literatur dalam kita mempelajari big data itu atau big data operating system itu bisa kita pelajari dari sudut pandang pertama adalah sistem operasinya sendiri. Ada cukup banyak metode untuk membangun sistem operasi. Jadi membangun sistem operasi itu berbeda dengan kita membangun software atau software engineering, gitu ya. Membangun dengan konteks kita membangun user requirement, kemudian menentukan UI UX-nya dan seterusnya, kemudian mengaplikasikan atau mendevelop aplikasinya. Tapi agak berbeda. Di distro itu dikenal dengan teknik ada yang namanya sistem operasi operating system development, ya. Ada yang kemudian menyebutnya sebagai distro development, ada yang kemudian menyebutnya remastering distro development. Konteksnya agak berbeda-beda, ya. Jadi agak berbeda-beda. Kalau di distro seperti dari literatur Sulistyo bahwa untuk membangun sistem operasi itu kita bisa membangun sistem operasi dengan konsep distro. Nah, distro ini adalah sistem operasi yang di dalamnya menyediakan komponen-komponen yang lengkap plus beberapa enhancement. Ya. Enhancement-nya apa? Misalnya untuk security, dia menjadi router, kemudian dia menjadi file server dan seterusnya. Nah, itu distro. Tapi kalau remastering itu sebenarnya seperti copy paste versi sebelumnya dengan menutup kelemahan dari versi yang sebelumnya. Nah, harapannya kita punya rilis operating system yang lebih baik di kemudian hari. Nah, cuma masalahnya kalau kita menggunakan teknik remastering dan membuat distro di sistem operasi, itu tidak akan bisa berjalan di sistem operasi yang berjalan di big data. Karena di big data itu kita menggunakan teknik pertama big datanya itu harus cluster based ya, harus cluster based, berarti sistem operasinya itu tidak hanya berjalan di single komputer, tapi juga berjalan komputer, gitu. Kemudian juga harus tadi, kalau kita kembali sedikit ke infrastrukturnya, arsitekturnya, big datanya itu juga harus ada komponen-komponen yang menjembatani keperluan kita untuk mengkolek dari data sumber, contohnya. Kemudian melakukan ETL atau data transformation. Kemudian mengambil data dari aplikasi berbasis cloud. Kemudian punya kemampuan di dalamnya itu untuk menyediakan data warehouse atau dalam konteks yang lebih besar itu ada namanya data lake. Kemudian dia punya kemampuan processing yang sangat banyak atau sangat besar, bahkan bisa paralel. Itu menjadi penting. Dan terakhir adalah bisa menyediakan service atau mungkin sekarang kita dengar dengan istilah microservice untuk menyediakan layanan-layanan berbasis service, ya, data service terutama. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi ini menarik sebenarnya. Saya makanya mengundang rekan-rekan sekalian yang mengambil mata kuliah ini ketika akan melakukan tugas akhir itu bisa mengembangkan semacam ini. Dan jalan berikutnya adalah sebenarnya bagaimana membangun efisien operating system. Karena jangan sampai kita membangun operating system banyak sekali komponennya, banyak sekali fungsinya, bekerja dengan sangat baik, tapi efeknya adalah dia memakan resource komputasi yang sangat besar. Contohnya ternyata dia memakan
apa namanya, konsumsi listrik dengan sangat besar sehingga menjadi boros listrik, itu terjadi. Nah, itu bayangkan kalau kemudian kita meran sebuah data center, maka data center itu akan sangat boros sekali dalam menghasilkan konsumsi daya atau daya listrik. Nah, ini salah satu yang perlu diperhatikan dalam membangun data center. Nah, dalam membangun sebuah data center, pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus membangun sebuah operating system yang dia itu adaptif atau memahami karakteristik hardware atau perangkat keras yang berjalan di atasnya. Jadi kita perlu mengenal, kita mau running atau menembak ke versi prosesor apa, storage apa, RAM-nya apa. Ini seperti kita melihat rilis HP ya, misalnya apa, handphone, smartphone. Ketika kita mau beli smartphone, muncul Android versi A, B, C, dan D, itu sebenarnya dia menyesuaikan diri dengan kapasitas, ya, kapasitas, spesifikasi, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi penting bagi kita ya. Oleh karena itu, jangan heran kemudian sistem operasi itu kalau kita lihat di rilis-rilis open source tentang sistem operasi, mereka kadang memiliki rilis version yang beragam. Nah, itu rilis version yang beragam itu terjadi karena tadi menyesuaikan dengan perkembangan hardware. Nah, ini salah satu yang penting ya. Jadi jangan sampai kita membangun sistem operasi yang overkill gitu ya, atau terlalu over expectation, sehingga ketika dia dijalankan malah tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kita kembangkan untuk di Gammabox Operating System, kita menggunakan base sistem operasi di CentOS ya, kemudian menggunakan clusternya menggunakan Apache Hadoop gitu ya, data manajemennya kita pakai HDFS, Hadoop Distributed File System, data processingnya kita pakai MapReduce dan Spark, ya. Kemudian database-nya pakai Hive, Page, dan HBase. Kemudian kita juga mengakomodasi keperluan machine learning untuk membangun model machine learning-nya. Kemudian kita juga punya data ingestion untuk melakukan data batch flow atau mengambil data dari sumbernya. Nah, kita kemudian mencoba mengorkestrasi tadi arsitektur sistem operasi dengan menggabungkan berbagai macam komponen untuk membangun sebuah operating system yang kemudian kita kasih nama Gammabox Operating System. Di layer paling bawah kita memiliki Hadoop Distributed File System. Terus kemudian kita punya Cluster Resource Management. Ini adalah suatu komponen yang mengatur komunikasi antara sistem operasi dengan hardware. Berapa memori, berapa prosesor yang dialokasikan untuk ke mana, ke data center gitu ya. Kemudian ada MapReduce, kemudian ada Spark, kemudian ada HBase, itu masing-masing punya tugas, punya fungsi. Ini diotomatisasi semua prosesnya, dan kemudian kita punya zookeeper yang menjaga cluster configuration-nya agar optimal. Nah, ini bayangan bagaimana sebenarnya sebuah sistem operasi itu dibangun ya. Jadi kita juga memiliki parallel programming library menggunakan MPIC gitu ya, atau MPI GH ya, untuk kemudian memudahkan proses distributed paralelnya. Nah, yang menjadi menarik adalah dalam membuat proses kita melakukan sistem operasi ini, kita capture semua, kemudian kita salin ke komputer, kemudian kita melakukan yang namanya manajemen paket ya, manajemen paket tadi, yang komponen-komponen ini semua. Nah, kemudian nanti manajemen paket itu kita buat kickstart algoritmnya. Kita harus bisa menentukan mana dulu yang diinstal, mana dulu yang dependensinya dipenuhin, kemudian mana dulu yang harus dipastikan interoperabilitasnya jalan dan seterusnya, dan kemudian kita melakukan enhancement, modifikasi untuk meningkatkan efisiensi dari dari operating system. Nah, kemudian nanti hasilnya adalah menghasilkan sebuah ISO atau image ya. Nah, yang menarik adalah ini beberapa contoh ya, bagaimana kita menggunakan, ya tadi kalau related dengan pertanyaan tadi, apakah di mata kuliah ini ada coding, nah salah satu bentuk coding kita adalah scripting sebenarnya, bukan coding ya. Jadi kita merangkai sebuah perintah berbasis command line activity untuk kemudian mendirect agar perintah itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian kita juga melakukan manajemen RPM ya untuk paket ya, untuk kemudian agar paket yang berjalan di atas sistem operasi kita bisa berjalan dengan lancar. Ya. Nah, kemudian kita membuat ini yang namanya kickstart ya. Kickstart itu adalah sebuah proses ya, semacam flowchart gitu,
yang menentukan mana dulu yang harus jalan. Jadi mana dulu yang harus diinstal, mana dulu yang harus dijalan dan seterusnya. Ini seperti mengotomatisasi semua proses instalasi konfigurasi dari big data-nya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian kita juga punya beberapa hal ya, di sini masih pembuatan Kickstart cukup banyak, dan kemudian melakukan instalasi, ini contoh-contoh instalasinya, jadi kalau udah dipanggil semuanya, nanti kita tinggal melakukan install masing-masing komponen, ini kita bisa lihat yang harus di-install dulu adalah common tools-nya dulu, kemudian parallel programming-nya, kemudian Hadoop distributed file system-nya, kemudian Zookeeper-nya, kemudian baru database-nya, terakhir baru engine yang menjalankan big data processing-nya. Nah, kemudian kita juga melakukan proses kustomisasi, modifikasi agar kemudian operating system bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian kita juga modifikasi beberapa perintah untuk menghasilkan image agar kemudian bisa nanti ISO-nya di-download, kemudian nanti bisa di-run di masing-masing infrastruktur. Ini sebagai contoh semacam ini. Nah, mari dari hasil pengujian itu kita menghasilkan sistem operasi. Nanti teman-teman bisa kalau ingin mencobanya bisa lihat di os.mapbox.id. Jadi saya akan coba lihatkan ini websitenya. Jadi, nah ini adalah nanti teman-teman bisa langsung ambil dapat ISO-nya. Nah, ini nanti bisa istilahnya di-download dan bisa dicoba-coba kalau ingin menggunakan. Nah, dalam proses pengembangannya kita juga menggunakan proses fungsionalitas dan pengujian fungsionalitas dan kinerja. Jadi kalau di pengujian fungsionalitas itu kita memastikan apakah sistem operasi berjalan dengan baik, DFS juga berjalan dengan baik, begitu ya. Kemudian apakah MapReduce juga berjalan dengan baik. Terus kemudian nanti kita juga melihat apakah Apache Spark, Flume, Hive, Pig, Zookeeper, dan HB juga berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk performa kita paksa si Gammabox OS ini untuk bekerja secara peak load gitu ya, dengan load yang sangat tinggi, dengan pemantauan kinerja memori dan CPU-nya, kemudian menggunakan tes DFS ISO, kemudian menggunakan Terasort yang bisa mengenerate load yang sangat besar gitu ya. Dari hasil pengujian yang dihasilkan, ternyata kita pengujian instalasi sistem, ternyata dengan kita melakukan proses tadi tidak mengganggu proses instalasi operating system pada normalnya. Nah, ini juga menarik, berarti so far workflow yang kita buat untuk operating system itu bisa berjalan dengan cukup baik. Kemudian ketika kita coba dengan pengujian HDFS, semua node HDFS itu sudah berjalan dengan baik. Saat ini sebenarnya kalau kondisinya normal di lab SKJ kita punya 9 node menggunakan Gammabox OS yang running untuk big data processing ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sesinya normal, saya sesi ini sebenarnya pengen mengajak rekan-rekan ke lab SKJ untuk memperlihatkan hardware dan operating system yang berjalan. Nah, kemudian ini contoh kita menggunakan MapReduce. MapReduce berjalan dengan baik, jadi bisa sukses, bisa menjalankan. Ini digunakan dengan untuk uji coba word count gitu ya. Kemudian kita menggunakan Apache Spark itu juga berjalan cukup lancar gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian kita bisa memperlihatkan bagaimana Flume juga bekerja. Nah, kemudian ini menggunakan Apache Hive kita uji itu juga sama. Apache Hive bisa berjalan. Nanti bisa kalau teman-teman nanti sudah sudah mendownloadnya, kemudian pengen mencoba nanti bisa mengikuti langkah-langkah yang akan saya share nanti di website gitu ya. Kemudian Zookeeper juga sama, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu secara pengujian fungsionalitas. Tetapi kemudian kita tidak berhenti di situ, kita juga mencoba melihat bagaimana pemantauan kinerja dari sistem operasi. Ini adalah summary-nya. Teman-teman bisa lihat konsumsi resource, memori dan CPU itu tidak ada yang lebih dari 30%, bahkan beberapa sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa untuk melihat apakah sistem operasi itu baik apa tidak, itu dari sisi kinerja konsumsi sumber dayanya. Ketika digunakan untuk pengujian load yang sangat tinggi, apakah dia kemudian memerlukan resource yang sangat besar. Kalau dia membutuhkan resource yang sangat besar, berarti sistem operasi itu memiliki tingkat ketidakefisien besar juga. Nah, ini harus kita modifikasi, harus kita enhance nanti.
Nah, kemudian ketika kita coba dengan yang lain, itu masih sama dengan dan kecuali ketika kita jalankan, all service kita jalankan, maka bisa mencapai hampir 69%. Ini berarti hampir setengah dari resource komputasi terpakai. Ketika kita menjalankan proses ini, kan kita coba benchmark dengan pesaing dari operating system sejenis ya. Operating system big data itu tidak hanya kita, tapi juga ada namanya HDP. HDP itu adalah Horton Distributed Platform, punyanya Horton Works. Ya. Itu kita bisa lihat bahwa ternyata proses yang kita jalankan itu waktu prosesnya jauh lebih efisien dibanding yang mereka punya. Jadi kita lihat dari sisi waktu ya, detik-detik, Hadoop file system untuk menjalankan file size sebesar 1000 itu membutuhkan hampir ke angka 400 untuk write, read-nya hampir ke 300. Tapi kalau kita masih di 160. Nah, ini sebagai salah satu contoh untuk melakukan namanya pengujian benchmark ya. Nah, kemudian kita juga melakukan Terasort running time, itu juga sama, itu kita running time-nya cukup pendek sehingga kecepatannya tinggi. Ini juga efisiensinya cukup bagus ya. Sehingga ini yang kita ingin sampaikan bahwa salah satu untuk melihat kinerja operating system adalah dari sisi tadi, ya, dari sisi running time yang singkat dan juga running time untuk memproses sesuatu yang sangat efisien. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi CPU usage, ya, kita bisa melihat bahwa kita cukup bagus ya. Nah, di awal-awal kita hanya membutuhkan waktu yang cukup menunjukkan resource yang tidak terlalu besar. Tapi memang ada kelemahan di sistem operasi kita bahwa nanti di akhir-akhir itu kita biasanya akan menghabiskan resource yang cukup besar. Nah, jadi istilahnya kalau mobil itu kita tidak butuh pemanasan yang cepat gitu ya, tapi yang lainnya pemanasannya sangat tinggi, tapi kemudian nanti di level berikutnya kita baru mesinnya panas semacam itu. Nah, ini yang menjadi salah satu titik krusial untuk kita kemudian bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang masih ada sampai saat ini. Nah, jadi menarik dari sini adalah untuk mengembangkan sebuah big data operating system, kita membutuhkan tadi proses yang cukup rumit ya, cukup banyak. Dan ini saya undang nanti teman-teman yang tertarik untuk mengembangkan ini sebagai skripsinya atau tesisnya atau disertasi bahkan kita bisa menggunakan ini sebagai fondasi awal untuk membangun. Ya. Dan sebenarnya kalau boleh menyampaikan sebelum ini kita kerjakan, saya sendiri melakukan penelitian untuk disertasi saya di sisi resource management yang salah satunya digunakan untuk di Gammabox ini. Jadi memang cukup bisa kita di ilmu komputer itu kita melakukan riset di bidang infrastruktur seperti ini, mengatur resource management, membangun operating system, mengorkestrasi, mengkonfigurasi agar menjadi lebih efisien dan efektif ya. Terus kemudian kita bisa lihat penggunaan resource cukup bagus ya, tidak membebani operating system itu sendiri. Tapi memang untuk pembacaan data yang besar dan dilakukan oleh tes di FSIO itu kadang masih tidak stabil. Ini biasanya terjadi karena dua hal, dari sisi algoritma sistem operasi itu sendiri, dan yang kedua bisa jadi karena dukungan resource. Nah, makanya nanti kita butuh balancing, resource management, dan seterusnya. Jadi ini akan menjadi tantangan tersendiri ya bagi peneliti, bagi kita semua untuk nanti mengembangkan ke sini. Nah, itu kira-kira topik bahasan kita tentang tentang sistem. Nanti presentasi ini akan saya upload di website skj.mipa.ugm.id dan tentu saja nanti rekaman dari kuliah ini juga akan nanti saya uploadkan ke website agar kemudian bisa di-rewind. Nah, mungkin ada pertanyaan menarik ini. Ada pertanyaan, apakah Gammabox OS sudah dapat mengatasi deadlock dan mengimplementasikan semafor? Benar, untuk mengatasi deadlock kita sudah bisa, tapi kalau yang semafor untuk beberapa case kita masih harus enhance. Nah, yang di deadlock kita memiliki komponen tadi, kalau melihat di komponen kita ada namanya cluster resource management, Yarn dan Zookeeper, yang dia bertugas untuk mengatasi deadlock ini. Nah, jadi secara fungsional cluster management nanti akan dilakukan. Jadi cara kerjanya adalah ketika sistem operasi itu mendapatkan load yang sangat besar, maka dia akan mengintervensi dengan melakukan semacam scheduling atau mengantrikan, atau bahkan pada titik tertentu dia akan meng-kill job atau task yang menyebabkan deadlock. Nah, itu yang dilakukan.
Nah, ini menarik kalau teman-teman tertarik di bidang artificial intelligence, tapi untuk membangun kecerdasan di dalam sistem operasi, ini bisa menjadi jalan masuk bahwa AI itu bisa digunakan untuk mengatasi deadlock di sistem operasi. Ya, gitu ya. Semoga bisa menjawab. Oke, ada pertanyaan? Ya, ini saya mohon izin nanti untuk ini karena gabungan antara kelas reguler dan kelas IUP, nanti di sesi berikutnya saya akan deliver bergantian dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi semacam itu. Oke. Nah, kira-kira itu. Nah, nanti untuk pertemuan kita pada sore hari ini, saya pikir saya hanya akan merepresentasikan itu. Selanjutnya jika ada pertanyaan atau mungkin diskusi terkait dengan materi ini nanti bisa melalui email, WA, atau saluran lain yang kalian nyaman. Silahkan, feel free. Kemudian kita akan bertemu lagi minggu depan. Itu untuk materi yang lain, itu kembali ke jam yang normal, ke 14.30. Terus materi saya tetap akan memprovide sekitar 7 materi, meskipun nanti sesi online hanya berlangsung 3 kali. Nanti 4 materi akan saya updatekan di website skj.mipa.ugm.id yang biasa kita gunakan. Nanti silakan dipakai. Nanti akan ada informasi tentang bagaimana bentuk UAS kita yang disesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Kira-kira begitu. Oke? Baik, ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, silahkan yang belum absen menuliskan nama di fasilitasnya. Nanti untuk saya menjadi bukti untuk absen, saya akan masukkan ke SIMaster secara manual. Kemudian jika tidak ada, sesi kuliah kita cukup sekian. Nanti sisa waktu ini digunakan untuk belajar mandiri dan mengeksplor tadi ya, os.gammabox.id. Silahkan di-download dan seterusnya, dan mau dicoba mungkin bikin VM dulu di komputernya, kemudian di-run di situ, di-explore gitu ya, agar kemudian meresapi dan memahami apa itu operating system di big data. Oke, mungkin itu. Terima kasih untuk sesi sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, beristirahat, dan juga stay at home, dan sampai bertemu di pertemuan minggu depan ya. Dan juga nanti silahkan update selalu di websitenya skj.mipa.ugm.id. Saya akan tetap stay tune di sini. Nanti kalau kalian sudah selesai, silahkan meninggalkan forum ini dengan live dari dari kuliah di Webex hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.